Tawuran pemuda di desa Tegalgondo, Karangploso, Malang pada Minggu dini hari menyebabkan satu korban tewas akibat pengeroyokan. Dua kafe di belakang kampus UMM rusak parah dengan kursi, meja, dan kaca pecah serta satu motor terbakar. Tuh, ih gila, sopan banget ya anak mahasiswi dari Malaysia loh. Waduh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini, jom kita reaction teman-teman ya. Kita tonton bersama-sama salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Mr. Fakta. Dan video ini berjudul tentang kapan nih pelajar Indonesia bisa seperti pelajar Malaysia. Ya kapan teman-teman? Karena pendidikan di Malaysia jauh lebih baik daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, penasaran nih dengan pembahasannya seperti apa? Jom kita simak bersama. Let's go. Assalamualaikum bosku, markitun, mari kita pantun. Anak tuyul minum jamu, Mama Gupron aku rindu padamu. Anak setan naik angsa, Mama Gupron, kapan kita ke Malaysia? Kadang-kadang gua sedih bos, generasi Indonesia. Semakin lama semakin rusak, padahal mereka lah harapan negara. Anak sekolah hobinya tawuran padahal usianya masih di bawah 17 tahun loh. Betul. Beda banget dengan Malaysia. Beda banget. Generasinya beradab, nggak ada tuh yang namanya tawuran antar sekolah, nggak ada tuh. Betul. Mereka jadi geng motor, bos. meresahkan, nggak sok jago gitu loh. Ya kita tahulah biasanya anak usia di bawah 17 tahun itu emosi nggak terkontrol, tapi nggak gitu juga kali. Ini tawuran bawa senjata tajam, sampai ada korban meninggal loh. Banyak. Ini udah jadi tradisi di Indonesia. Daripada dulu seperti ini, mereka bangga dengan tawuran, mereka bangga bawa senjata, tiba ditangkap, nangis-nangis minta kampun. Kalau ramai seperti harimau ganasnya. Jadi di Malaysia memang nggak ada budaya tawuran antar pelajar ya. Nggak ada geng motor meresahkan. Ya kita harus akui SDM pelajar kita memang jauh di bawah Malaysia. Bisa kita lihat dari tingkah laku pelajar kita. Dan pastinya adab pelajar Malaysia memang tinggi. Ini hanya fakta. Jangan tersinggung, kalau ada negara yang lebih baik dari kita ya harus dicontoh. Ikan gembung, ikan kakap. Hai bung Malaysia, memang mantap. Ya udahlah, gua mau berak dulu ya. Hari ini hari terakhir promo toilet gratis. Besok udah bayar sekali masuk Narasinya Rp2.000. lucu. Per hari gua berak 3-5 kali. Lu kalikanlah berapa per Mencet hari lo, gua Bang. bayar. Tapi kita saksikan dulu aksi emak-emak banting TV dulu yuk. Biasalah udah beli TV baru, Markiton mari. Kita tonton. Alam jana ta TV. Alam jana ka bos. Alam jana. Tawuran pemuda di desa Tegalgondo, Karangploso, Malang pada Minggu dini hari menyebabkan satu korban tewas akibat pengeroyokan. Dua kafe di belakang kampus UMM rusak parah dengan kursi, meja, dan kaca pecah serta satu motor terbakar. Korban adalah Keisnael Muri, mahasiswa Unitri berusia 23 tahun dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Polisi telah memasang garis polisi di TKP. Memang meresahkan, kebanyakan Indonesia anak tawuran mahasiswa-mahasiswi itu. Aduh, tawuran satu kelompok bawa celurit sejam dan lain sebagainya. Pokoknya hancur, gak beres. Ilham, seorang warga, menyatakan bahwa tawuran berkelompok terjadi beberapa kali sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari dan korban tewas muncul saat keributan gelombang kedua sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya masih belum diketahui. Tuh, ih gila, sopan banget ya anak mahasiswi dari Malaysia loh. Waduh. Sopan banget. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rushdi Amir Hussain, wakil ketua murid daripada SMK Putrajaya Puisi 621. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang memilih saya sebagai ketua murid. Harapan saya kepada sekolah ini adalah untuk menjadikannya sebagai sekolah nombor 1 di seluruh Malaysia. Meski sempat menyebabkan pedagang dan pengendara panik, namun aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut tidak berlangsung lama. Dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya satu pelajar dikabarkan meninggal dunia. Sampai ada yang MD loh.
parahnya pendidikan di Indonesia sampai siswanya itu kebablasan seperti ini, teman-teman ya. Jadi saya harapkan kepada Form 4, pikul tanggungjawab itu sebagai abang di sekolah ini. Pikul tanggungjawab sebagai seorang yang lebih tua di sekolah ini. Baik. Saya nak tanya pada yang lelaki di depan, di antara rokok dan vape, yang mana lebih teruk? Vape lebih teruk? Kita tahu dalam kedua-dua bahan ini terkandungnya satu bahan yang dinamakan sebagai nikotin. Nikotin ini menyebabkan ketagihan. Bukan sahaja tentang masalah mushroom, tetapi juga vape yang biasa itu kita harus tegak. Kerana itulah bibit-bibit permulaan. Ini teguran keras dan harap semua pelajar boleh ambil iktibar dan jangan sekali-kali cuba untuk bawa ke sekolah. Dengan itu Dr. Tamat, sekian saya. Ini hebat. Untuk Malaysia akan datang. Saya nak jadi Perdana Menteri. Wow, cita-citanya gila keren. Mau jadi askar, mau jadi perdana menteri, gila. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Tagline sekali, tagline. Satu, dua, tiga. Cikgu nak bagi dia hadiah sebab dia dah siapkan kerja dia. Sepatutnya kerja ni muka surat 4, patutnya hari ni kita buat. Tapi dia dah buat awal, dah siap dah. So cikgu pun dah tengok kerja dia lengkap, tulisan dia pun cantik, boleh dibaca. Jadi cikgu nak kalau boleh yang lain ikut macam dia, macam Ricci. So jawapan dia ni cikgu akan tampal. Kalau kamu nak pinjam photostat pun boleh. Kalau kamu nak tanya dia pun dia boleh tolong jelaskan, dia boleh tolong explain. Okey, tahniah kepada awak. Okey. Habis SPM nak buat apa? Basic 1500 menanti. Habis SPM nak buat apa? Owner buat Jawa. Habis SPM buat apa? Ambil lesen. Habis SPM buat apa? Boleh buat sen. Habis SPM buat apa? Penganggur sejati. Ya Allah, habis SPM buat apa? Habis SPM buat apa? Jadi restoran. Habis SPM buat apa? Tanah manggung. Habis SPM buat apa? Cuci pinggan catering. Habis SPM buat apa? Kerja ngambal. Wah, habis SPM buat apa? Apa? Habis SPM buat apa? Projek ke? Projek apa? Projek kerja je ke? Habis SPM buat apa? Kita orang kerja kilang. Kerja kilang mana? Kerja kilang mana-mana. Mana-mana. Di mana SPM aja? buat apa? Nganggur cikgu. Di mana-mana. Menganggur cikgu, cikgu tak menganggur. Kita nganggur. Bye. Bye. Ini anak terdidik. Pemirsa, 2 kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya 1 pelajar dikabarkan meninggal dunia. Astagfirullah. Parah. 24 pelajar SMP diamankan karena terlibat tawuran di Jalan Jaming Ginting. Aduh. Anda besok terlihat lagi di sini, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Ya, yang kami datang ya, tidak akan segan-segan. Ya, untuk peringatan terakhir nih ya. Besok kalau memang maukah ada seperti ini, tangkap lagi seperti ini, kami akan serahkan ke pihak kepolisian. Woi geng motor bujang babi bangsat. Kalian bisa nggak ngerusak Ramadan ini sama tawuran-tawuran kalian? Hah? Aku nggak peduli masalah kalian apa di luar, kalian mau tawuran tapi jangan di bulan Ramadan. Pakai sedikit otak kalian. Orang mau asmara subuh pun gara-gara kalian jadi takut. Tawuran kalian di mana-mana, sajam kalian panjang-panjang. Biar apa? Udah kuat kali rupanya kalian. Nanti masuk penjara mama kalian nangis. Mohon cari deking. Tolong dulu anakku ini. Tiap hari itu dia ketangkap. Parah pokoknya. Kuat kali rupanya bapak kau. Hah? Jenderal bapak kau rupanya sehingga suka kau tawuran-tawuran itu. Tahu lah aku kalau emang kalian hebat. Ya udah gini aja, sepala kalau emang kalian hebat. Bertarung kalian secara laki-laki, one day one tangan kosong main. Bagus. Kan iya, baru yang banyak seperti udah itu. sasana-sasana yang ada di Medan. Silakan kalian datangi. Banyak juga udah orang yang buka-buka boxing. Tarung bebas pun ada. Jangan anggar hebat kalian bawa sajam kalian. Kampungan kalian. Bangsat.
Tawuran ya lur, Banyumas lur. Banyumas. Parah pokoknya lu. Ngemas. Kalau di Malaysia gak ada yang seperti ini siswanya. Wah, parah Indonesia ini. Aksi dua kelompok pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat yang terlibat tawuran viral di media sosial. Ironisnya, aksi tawuran pelajar merupakan bentuk perpeloncoan kepada siswa baru. Dari video amatir yang viral di media sosial, terlihat pelajar SMP negeri di wilayah Bekasi Timur terlibat tawuran dengan pelajar Madrasah Ibtidaiyah di perumahan Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok pelajar berlarian saling serang dengan tangan kosong. Ironisnya, aksi tawuran sengaja dilakukan oleh kedua kelompok setelah perjanjian di media sosial. Bahkan para senior dari salah satu kelompok pelajar sengaja merekam dan merupakan aksi bentuk perpeloncoan kepada siswa baru. Menurut pihak kepolisian, tawuran terjadi pada hari Rabu 25 Mei yang lalu. Setelah video tawuran viral di media sosial, petugas reskrim mengidentifikasi kedua sekolah yang terlibat tawuran. Nah, itu masih kita selidiki terlebih dahulu karena dari keterangan-keterangan siswa yang kita ambil, mereka melakukan perkelahian itu memang terjadi secara spontanitas. Pasca kejadian, petugas melakukan pendataan dan memanggil para orang tua pelajar yang terlibat tawuran. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada orang tua supaya selalu memantau kegiatan anak-anak mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, E-News melaporkan. Ya, lihat inilah mirisnya siswa Indonesia seperti ini. Ngapain kalian kawan? Apa sih itu? Kemana orang tuanya itu? Berlarian tadi orang tua. Kepalanya dibiarkan begitu saja. Terus salah pendidikannya seperti ini. Iya, tapi apa sebentar, Bu? Tawuran antar remaja semakin marak. Kesal dengan ulah para remaja tersebut, seorang emak di Kampung Salila, Kecamatan Curug, Kota Serang nekat membubarkan tawuran yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Kejadian bermula saat kedua kelompok pelajar tawuran di Kampung Salila. Warga tidak mengetahui asal kelompok yang datang menggunakan belasan sepeda motor membawa senjata tajam tersebut. Nurjanah yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil bambu yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Sontak aksi tersebut membuat kedua kelompok pelajar kocar-kacir. Saya itu spontan lari sambil suruh masuk anak-anak saya. Masuk, Nek, masuk. Asal ini yang kecil ini suruh masuk. Saya takut dia itu istilah membabi buta kan. Siapa aja yang kena saya suruh masuk. Saya spontan ngambil bambu. Saya bilangin, lu tawuran di depan ini di kampung lu, kalau ada kejadian apa-apa udah saya lari, saya mubak habisan itu bambu sama saya. Udah itu habis itu bubar dia itu. Warga berharap agar polisi menindak tegas para pelaku tawuran karena sudah meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, Rabu siang. Namun para pelajar justru mengindahkan peringatan polisi dengan tetap merangsek dan menyerang kelompok pelajar lain. Dua kelompok pelajar yang sering bersih tegang ini menimbulkan keresahan masyarakat karena kerap menimbulkan kerusakan. Lemparan batu pun tak terhindarkan meski polisi dan warga berupaya melerai dan membubarkan dua kelompok pelajar yang bentrok ini. Menurut warga setempat, peristiwa tawuran antar dua kelompok ini hampir terjadi setiap hari ketika jam pulang sekolah. Bahkan menurut warga, lemparan batu sering mengenai dan merusak kendaraan. Masyarakat pun mengaku resah dan jengkel karena dua kelompok pelajar yang sering bentrok ini seperti musuh bebuyutan dan menjadikan Jalan Bypass Ahmad Yani serta Jalan Perjuangan seperti medan perang.
Masyarakat berharap ada petugas kepolisian yang bersiaga di jam pulang sekolah untuk mencegah dan mengamankan aksi tawuran. Tuh, mending kayak ini adem. Ini siswa Malaysia loh. Keren. Keren teman-teman. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'ridhu wa in kana masira fayassirhu. Adem. Dulunya kalau seperti ini enak teman-teman ya. Daripada tawuran mending seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya waktu doa itu doamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Engkau berdoa kecerianmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sekumpulan pelajar meraih perhatian apabila mereka membantu mangsa kemalangan dan menolak kereta rosak dalam hujan. Difahamkan, mereka sedang menuju ke kelas apabila terserempak dengan pelajar yang terlibat dalam kemalangan tersebut dan bertindak untuk menghulurkan bantuan. Secara kebetulan pula, terdapat seorang lagi pelajar yang tersidai akibat keretanya yang rosak, lalu dibantu oleh pelajar-pelajar berkenaan. Tindakan mereka itu dipuji oleh seorang pensyarah dan mereka telah dibelanja makan dan minum olehnya. Di Patroli bersama saya Ilham Ardiansyah, bulan Ramadan semestinya jadi momen untuk menahan diri, namun tidak demikian bagi puluhan remaja yang terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Tak hanya berkelahi, peralatan pedagang di kawasan Jakarta Islamic Center juga turut jadi sasaran perusakan. Tawuran antar pelajar kembali memakan korban. Seorang pelajar salah satu SMA di Kabupaten Serang meninggal dunia karena sabetan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok pelajar ini terjadi di Kecamatan Tunjuk Teja. Diduga para pelajar beda sekolah ini saling serang menggunakan senjata tajam setelah saling ejek di medsos. Korban yang berlumuran darah sempat dibawa ke Puskesmas Petir, namun setelah dilakukan penanganan, nyawa korban tidak tertolong. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang, sedangkan 5 teman korban dibawa ke Polsek Petir untuk dimintai keterangan. Saya yang pertama menerima asen siswa ini. Kebetulan datang di Ya, begitulah teman-teman ya perbedaan antara pendidikan siswa Malaysia dan pendidikan siswa Indonesia. Indonesia sukanya tawuran sampai ada yang MD loh. Andai kata dibenahi dan pemerintahan tegas dalam menangani perkara ini, insya Allah guru Indonesia akan nyaman seperti apa yang dirasakan oleh guru Malaysia. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, baik kita akhiri, dan buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa please subscribe channel daripada Merbat TV. Baik kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.